Hai, welcome back to the world of Enigma. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan saya, Giaskaf, kali ini akan membahas tentang salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Rusia. The game is on. Baru-baru ini, Rusia sangat menggemparkan dunia karena Rusia menyerang sebuah negara dengan nama Ukraina. Dan kali ini kita akan membahas ratusan tahun sebelumnya. Kita akan menceritakan seseorang dengan nama Grigori Rasputin. Sudah tidak asing bukan? Grigori Rasputin adalah seorang pria dengan julukan penyihir gila yang diselimuti banyak mitos dan dongeng yang tak terhitung jumlahnya. Grigori Rasputin banyak kasus yang menyangkut dengan orang mistis Rusia dan orang yang mengaku suci ini. Cerita yang terdengar seperti fiksi seringkali terbukti menjadi fakta. Grigori Rasputin telah dibunuh lebih dari 100 tahun yang lalu, yakni per tahun 1916. Tetapi, kehidupan dan kematiannya Rasputin ini masih menarik bagi semua pecinta sejarah Rusia. Tokoh besar Rusia yang berjulukan Mad Monk ini pernah menjadi legenda sejarah Rusia pada dinasti kerajaan Tsar dan menjadi tokoh di balik hancurnya dinasti kerajaan Romanov di tahun 1917. Kisah tentang Rasputin memang bukan hanya tentang ramal-meramal, magic, atau kisah mistiknya. Nama Rasputin mengingatkan kepada dunia betapa Rusia pernah melalui masa-masa mengerikan saat penguasanya terlanjur percaya buta kepada seseorang yang mereka percayai mempunyai kekuatan mistik. Rasputin artinya orang bejat. Seperti kasar kedengarannya, tapi memang demikianlah artinya. Padahal nama aslinya adalah Grigori Yefimovich Novik. Tidak diketahui dengan kapan ia lahir. Diperkirakan pada tahun 1872 di Prokofiev dekat Tyumen, Siberia, yang waktu itu masih termasuk wilayah Kekaisaran Rusia. Pada umur 18 tahun, ia masuk biara di Fakultur dan berkenalan dengan sekte Khilisti. Para anggota sekte ini punya tradisi menyiksa diri sebagai tanda penyesalan akan dosa-dosanya. Namun, Grigori menciptakan doktrin baru yang memakai sarana pencabulan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima di biara. Jadi, pada umur 19 tahun, ia keluar dan menikah dengan Praskovia Fyodorovna yang kemudian memberinya 4 orang anak. Di hadapan Tsar dan anggota keluarganya, Rasputin bisa bersikap seolah-olah ia petani sederhana yang suci. Namun, di luar itu rupanya ia tidak mampu terus-menerus menahan dirinya. Ia lalu mengajarkan bahwa berhubungan badan dengan mempunyai efek mensucikan dan menyembuhkan tidak mengherankan. Ia memiliki banyak kekasih dan terus berusaha menjerumuskan banyak wanita pada pencabulan. Ketika sepak terjangnya sampai di telinga Tsar, Kaisar Rusia itu menolak untuk percaya. Setahu Tsar, Rasputin itu adalah orang suci. Akibatnya, para pelaporlah yang dianggap memfitnah Rasputin. Hukumannya tak tanggung-tanggung. Para pelapor-pelapor ini dibuang ke tempat-tempat terpencil. Namun, dengan berjalannya waktu, pada tahun 1911, kelakuan Rasputin sudah menjadi skandal nasional. Perdana Menteri PA Stolypin yang berani merasa wajib melaporkan perbuatan-perbuatan Rasputin yang sangat tercela. Pada pertengahan 1914, Tsar terpaksa mengenyahkan Rasputin. Namun, nasib baik Rasputin belum berakhir di sini rupanya. Beberapa bulan kemudian, pada bulan September, Rasputin dipanggil kembali oleh Tsarina. Tsarina khawatir ini merasa putranya terancam maut tanpa kehadiran Rasputin. Karena Tsarina memiliki pengaruh besar atas Tsar, sang kaisar membiarkannya, apalagi ia juga khawatir akan nasib putranya. Semua laporan perihal kemaksiatan Rasputin diabaikan. Dalam Perang Dunia Pertama, sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang, Tsar Nicholas II harus pergi ke medan perang mengunjungi pasukan-pasukannya. Urusan dalam negeri diserahkan kepada Tsarina yang kemudian menjadikan Rasputin sebagai penasehatnya.
Semenjak menjelang akhir 1915, Rasputin pun menjadi manusia yang sangat berkuasa di Rusia. Kekuasaannya begitu besar, mulai dari menunjuk pejabat gereja sampai memilih menteri. Sayangnya, orang-orang yang diangkatnya ini seringkali tidak becus dan merupakan kaum oportunis belaka. Akibatnya, keadaan Rusia kian terpuruk, pamor Tsar jelas pula kian merosot. Kekuasaan Rasputin demikian merajalela, ia bahkan bisa mengintervensi masalah-masalah militer. Tsar yang dirisaukan oleh perang dan kesehatan putranya tetap masih sangat menghargai nasihat-nasihat dari Rasputin ini sendiri. Meski Rasputin tidak berpihak pada partai politik manapun, tapi jangan berani-berani menentang kekuasaan Tsar yang tidak terbatas atau Rasputin itu sendiri. Sejumlah orang kemudian merasa Rasputin sedang menghancurkan Rusia. Berhubung Tsar berpihak padanya demi menyelamatkan Rusia, mereka pun mencari jalan untuk menyingkirkan Rasputin. Berulang-ulang, orang-orang mencoba membunuhnya tapi selalu gagal. Sampai tiba saatnya sekelompok kaum konservatif ekstrim, termasuk di dalamnya adalah Pangeran Felix Yusupov, suami Putri Natasha, termasuk keponakan dari Tsar sendiri, Vladimir Mitrofanovic, Purishkevich, itu adalah anggota Duma, Dewan Perwakilan Legislatifnya. Terus ada Grand Duke Dmitri Pavlovich, itu sepupunya Tsar, berkomplot untuk melepaskan monarki dari skandal berikutnya yang mungkin bakal terjadi. Malam pada tanggal 29-30 Desember, menurut penanggalan Rusia Gaya Lama, 16-17 Desember, itu pada tahun 1917, Rasputin diundang ke istana Yusupov di Moika. Di sana, ia disuguhi anggur dan kue-kue yang sudah dibubuhi oleh racun. Dosisnya cukup untuk membunuh seekor lembu atau sapi jantan. Mula-mula ia menolak makan dan minum, tetapi akhirnya ia mau juga. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa, soalnya racun itu konon dari jenis yang menjadi tawar begitu dimakan bersama gula. Rasputin cuma mengeluh sakit perut. Yusupov sendiri jadi salah tingkah. Saking kehilangan akalnya, ia mencabut senjata dan menembak Rasputin. Dukun itu jatuh terlentang, tapi tidak juga tewas. Ia bahkan bangkit dan berusaha menerkam leher penembaknya. Dan Yusupov sendiri berhasil melepaskan diri dan berlari menyingkir. Rasputin merangkak lalu sempoyongan berjalan keluar rumah. Purishkevich pun menembaknya 3 kali. Tetapi Rasputin belum juga tewas. Malah Yusupov yang pingsan karena tidak terbiasa melakukan perbuatan sesadis itu. Komplotan itu kemudian mengikat Rasputin dan membuangnya ke dalam lubang dilapiskan es permukaan sungai Neva. Di sanalah akhirnya Rasputin tewas terbenam. Pembunuhan atas Rasputin tentu saja menggusarkan Tsarina yang makin mempraktekkan kekuatan tangan besi pada kekuasaan yang tidak terbatas. Pangeran Yusupov tanpa diadili lagi dibuang ke daerah terpencil. Hanya beberapa minggu kemudian, akhirnya kekaisaran berhasil dijungkirkan oleh revolusi. Tsar dipaksa turun tahta bersama seluruh anggota keluarganya, ia ditawan. Diangkut ke Yekaterinburg, di sanalah mereka mengalami nasib tragis. Tsar Nicholas II ini dan seluruh keluarganya ditembak mati pada tanggal 16-17 Juli pada tahun 1918 oleh kaum Bolshevik. Nah, mungkin next saya akan menceritakan tentang kematian keluarga Tsar Nicholas II ini. Demikian sejarah dari seorang yang bernama Rasputin. Yang masih menjadi misteri adalah percobaan pembunuhan dari Rasputin ini sendiri. Yang pertama, apakah ia memiliki kekuatan magis atau ia adalah orang yang benar-benar beruntung pada saat itu. Baru-baru ini, sejarah Rasputin ini difilmkan menjadi 2, yaitu kisah Tsar di Netflix dan ada The Kingsman tentang Rasputin ini. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan cari film-filmnya dan jangan lupa like, share, dan subscribe terus program ini biar kita semakin banyak video-video enigma lainnya. Saya Gaskaf, see you in another case.